sedang memproses kita dalam penyembuhan yang sempurna. Kita akan mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita mau mengatakan, Yesus, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau sangat indah bagi kami dan Engkau sangat mulia bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami Tuhan. Engkau baik buat kami Bapa. Oh haleluya Yesus. Kau sungguh baik Yesus, namamu indah.
seringkali kita merasakan ketakutan, kecemasan. Sebagai manusia mungkin itu wajar Bapak Ibu. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan, yang mau saya bagi pada pagi hari ini, bahwa ketika kita mengenal Yesus, maka hati kita akan memiliki ketenangan yang sejati. Bersama Tuhan kita senang, bersama Tuhan kita senang. Lewatkan pujian, tenanglah ini hati. Yang menguatkan kita bahwa di tengah badai, di tengah topan, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan
menguatkan hati, tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita mempersiapkan diri kita. Kita menundukkan kepala. Kita mengatakan Tuhan terima kasih. Ini kami di hadapan-Mu Bapa. Lingkupi kami, kuatkan kami dengan firman-Mu Bapa yang akan menuntun kami untuk kami boleh hidup baik dan lebih baik sampai Tuhan datang menjemput kami. tantangan di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa meliputi di dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan, pada pagi ini kami dapat melakukan ibadah walaupun online ya Bapak. Namun kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah perlindungan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama dapat membawa di dalam kehidupan kami untuk kami tetap kuat Tuhan di dalam Engkau, agar kami senantiasa memandang kepada-Mu bahwa Engkau adalah Allah kami yang sanggup untuk dalam melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kami, namun mungkin bagi Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut kebenaran firman-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesempatan, walaupun kita beribadah secara online, namun kita bersyukur karena Tuhan Allah kita, Allah yang senantiasa menolong di dalam kehidupan kita. Amin saudara? Amin. Ya. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tema kita adalah tetap tenang di tengah gelombang. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu dan berkata, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara kasih oleh Tuhan, kalau saya mungkin mau bertanya pada saudara, siapa di antara kita yang pernah mengalami permasalahan di dalam kehidupan kita? Kalau saya mengajukan pertanyaan ini dan saya minta saudara untuk tunjuk tangan, pasti saudara akan tunjuk tangan, ya saudara. Karena di dalam setiap kita pasti kita pernah mengalami yang namanya gelombang hidup. Ya. Gelombang kehidupan kita itu kadang mendatar, ya, gelombangnya itu ringan. Tapi kadang-kadang juga gelombang kehidupan kita itu dengan gelombang yang sangat tinggi, yang membuat mungkin di dalam kehidupan kita itu menjadi takut, panik, cemas, dan lain-lain. Gelombang kehidupan kita itu bermacam-macam. Ada gelombang mungkin karena sakit penyakit. Gelombang kehidupan kita itu mungkin karena pekerjaan yang tidak kunjung kita dapati ketika kita melamar sana sini, ya, kita melamar pekerjaan sana sini dan tidak mendapati. Mungkin sampai sekarang kita belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin di dalam usaha kita. Ketika kita mau ingin melakukan usaha, kita seringkali mengalami benturan, mungkin tidak laku, mungkin kurang ada yang berminat dan lain-lain, yang membuat mungkin kita menjadi putus asa. Mungkin juga gelombang daripada kehidupan keluarga atau rumah tangga, ya, suami istri yang sudah boleh dibilang banyak satu kerenggangan oleh karena salah pendapat di dalam kehidupan kita. Dan lain. Dalam kita menghadapi gelombang kehidupan ini, saudara, seringkali yang kita ambil sikap yang seringkali kita ambil adalah satu sikap yang mengalami satu kepanikan, kecemasan, ketakutan, bahkan mungkin kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kalau ditinjau dari segi kemanusiaan kita, itu merupakan logis, ya, sesuatu hal yang manusiawi, karena kita adalah manusia yang seringkali mudah untuk takut, yang mudah untuk cemas, yang mudah untuk mengalami yang namanya berbantah-bantah. Kenapa sih ini terjadi? Kenapa sih ini harus saya alami? Kenapa sih orang lain yang kelihatannya mulai kita mengukur, mungkin orang lain yang kelihatannya biasa-biasa saja hidupnya, kerohaniannya, mungkin pengorbanannya sama Tuhan, mungkin kita anggap lebih kecil dari apa yang kita telah lakukan. Namun kenapa saya harus mengalami hal ini di dalam kehidupan kita? Hal itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, seringkali membuat kita bukan semakin dekat sama Tuhan, tapi membuat di dalam kehidupan kita semakin jauh. Pada saat ini kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka sedang menaiki perahu bersama-sama dengan Yesus dalam pengiringannya, pengikutannya di dalam kepada Yesus di dalam hidupnya. Lalu pada saat itu dikatakan di dalam ayat yang ke-24, sekonyong-konyong. Arti kata sekonyong-konyong ini adalah identik dengan tiba-tiba.
Tidak pernah diprediksi, tidak pernah diduga, tidak pernah sesuatu hal yang dibayangkan. Ya tadinya mungkin ketika mereka menaiki perahu dalam satu danau dan mereka mengalami sesuatu ketenangan yang biasa, namun pada saat itu sekonyong-konyong dikatakan, tiba-tiba datanglah angin ribut yang menghantam perahu itu. Saudara, saya kalau kita mungkin sudah berbayangkan kalau dalam suatu situasi perahu yang biasa mungkin akan indah ketika kita menaiki satu perahu atau kapal akan terasa indah. Kita bisa melihat pemandangan yang ada di sekitar kita, mungkin air yang begitu biru, bening, kita akan merasa indah. Tapi ketika gelombang itu datang, saudara, yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah kepanikan. Yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah ketakutan. Yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah kecemasan. Karena apa? Apalagi mungkin kalau kita tidak bisa berenang, kita sudah membayangkan, kalau perahu ini tenggelam, bagaimana nasib saya? Bagaimana kehidupan saya? Bagaimana apa yang saya harus lakukan? Kalau kita berenangnya mungkin gaya kupu-kupu mungkin masih bisa selamat, saudara. Kalau gaya batu, langsung tenggelam. Kita dapat bayangkan, saudara. Kayak saya punya bisa berenangnya gaya batu, sekali nyemplung udah tenggelam, saudara. Dan saya mungkin bisa merasakan, waduh, kalau seperti itu saya tidak akan selamat. Nah, ketika mereka menghadapi murid-muridnya menghadapi gelombang itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, maka mereka menjadi takut. Saudara, firman Tuhan pagi ini memberikan satu solusi di dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi gelombang kehidupan kita? Yang pertama kita membaca di dalam ayat yang ke-25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Sikap yang pertama yang harus kita lakukan ketika gelombang hidup itu datang dalam kehidupan kita adalah datang kepada Yesus. Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal yang ke-11, kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai ke-30, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dan panggilan yang Yesus berikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan atau murid-murid Tuhan, ada 3 hal yang harus kita perhatikan di sini. Di dalam ayat yang tadi kita baca. Yang pertama, Tuhan ingin ketika kita datang kepada Tuhan, Yesus memanggil kita untuk kita datang mengikut Yesus. Sebagai pengikut Yesus, saudara yang kasih oleh Tuhan, tentunya kita tidak hanya menjadi orang-orang yang percaya karena dia adalah juru selamat kita, karena dia adalah penyelamat di dalam kehidupan kita, dan kita nanti akan masuk di dalam satu kehidupan yang kekal. Lebih dari itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan ingin kita memiliki satu yang namanya pengenalan secara pribadi. Kalau seseorang yang sedang berpacaran, saudara, tentunya dia akan atau memiliki keinginan, bagaimana nih sayangnya pasangannya itu atau pacarnya itu kepada dia, dengan berbagai macam mungkin ujian-ujian yang harus dia lakukan. Mungkin saat dia menunggu pacarnya ini, mungkin di kantor, mungkin di sekolah atau di tempat kuliah dan lain-lain, saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin kita ingin menguji sejauh mana nih pasangan kita ini atau pacar kita ini, dia setia atau tidak. Mungkin kita pura-pura lihat dari jauh, mungkin kita pura-pura terlambat dan lain-lain. Supaya apa? Supaya kita bisa lihat nih, calon pasangan kita ini benar-benar nggak setia nggak. Terus kedua, kejujurannya.
mungkin dari kesetiaan, mungkin dari kejujurannya. Hal itu tidak dapat kita ketahui kalau kita tidak pernah bergaul, kalau kita tidak pernah berkomunikasi. Ya. Hal itu dapat terjadi kalau atau dapat kita mengetahui dia itu setia, dia itu jujur, dia itu baik hati. Tentunya harus ada komunikasi antara satu dengan yang lain. Yang tidak hanya kalau pergi hanya makan doang, udah makan habis makan pulang, dia tidak hanya seperti itu. Tapi kita berkomunikasi, ya berkomunikasi, lebih mengetahui apa sih kekurangannya dia, apa sih kelebihannya dia. Nah, ketika nanti masuk dalam rumah tangga, saudara yang kasih oleh Tuhan, tentunya kita sudah tidak kaget lagi. Kita sudah tidak ada yang namanya menyesal, tapi penyesalannya itu penyesalan yang gembira. Coba dari dulu saya menikah sama dia, akan seperti itu. Mungkin bagi yang masih muda yang perlu dipelajari hal seperti ini, ya. Di mana pengenalan kedekatan kita kepada Tuhan itu sangat penting. Nah, Yesus pada saat itu meminta kepada kita, dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Kedatangan kita kepada Yesus, hubungan kita kepada Yesus tidak hanya sebatas kita percaya, tetapi memiliki satu persekutuan yang dekat, satu persekutuan yang intim dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar ketika kita mengalami gelombang hidup di dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi orang-orang yang lari daripada masalah yang kita hadapi. Tentunya itu membutuhkan konsekuensi yang nyata di dalam hidup kita. Ya. Konsekuensi yang nyata di dalam kehidupan kita, konsekuensi apa, saudara? Kita harus banyak mengalami tempahan-tempahan Allah di dalam hidup kita. Ya. Ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita berletih lesu di hadapan Tuhan, Yesus datang kepada Yesus, tentunya banyak hal-hal yang harus kita perjuangkan. Satu, perjuangan waktu. Kedua, perjuangan ketaatan kita. Ya. Kalau Yesus saja sebelum dia melayani, Yesus saja pagi-pagi dikatakan di dalam Markus pasal yang pertama ayat 35. Pagi-pagi dikatakan dia sudah duduk atau berdoa di tempat yang teduh atau di tempat yang tidak ada keramaian. Artinya dia melibatkan Allahnya yang memimpin di dalam kehidupannya untuk dia menyatakan misinya di dunia ini. Dia bersekutu kepada Bapaknya. Apalagi kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia yang jauh kekuatan kita daripada Yesus. Karena Yesus adalah manusia, tetapi dia adalah Allah. Tapi dia juga mau memberikan contoh di dalam kehidupan kita untuk dia bersekutu dengan Bapaknya, dengan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena misi yang dia lakukan adalah bukan merupakan misi yang biasa, tetapi misi yang harus dia lakukan adalah sesuatu hal yang luar biasa. Membawa orang yang tidak percaya menjadi percaya. Dari percaya itu ditebus oleh darahnya dan menjadi orang-orang yang dapat diselamatkan. Oleh sebab itu, kalau kita baca di dalam Yohanes 15, ya, Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita dekat kepada Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita ini seperti ranting-ranting yang harus dibersihkan. Ya. Mungkin ada ranting-ranting kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kemarahan, mungkin ketidakjujuran kita, mungkin hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang menyakitkan hati Tuhan, itu harus dikikis. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah. Yang lainnya, setiap orang yang dipanggil yang dipanggil oleh Tuhan harus mau memikul salib. Di dalam ayat yang ke-29, Matius pasal yang ke-11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan
Saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap orang yang dipanggil Allah untuk menjadi murid-muridnya, dia harus memikul salib, memikul kuk yang Tuhan pasang. Artinya menyerahkan dirinya, ya, mengarahkan untuk hidup kita dipimpin oleh Allah di dalam hidup kita. Di dalam hal ini, saudara, tentunya kita tidak tidak bisa kita bertindak sendiri. Kita harus bertindak dengan pimpinan yang Allah ingini di dalam kehidupan kita. Ya. Allah ingin di dalam kehidupan kita agar kita menjadi orang-orang yang cakap untuk menanggung segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Di samping Tuhan memberikan kesempatan untuk Tuhan menguji, menyatakan satu kualitas iman kita, tentunya tidak lepas dari yang namanya kuk yang Tuhan pasang. Tetapi di sini dikatakan kuk yang Tuhan pasang itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Jadi ketika Allah memberikan di dalam kehidupan kita, yaitu gelombang hidup kita yang seakan-akan mungkin kita menganggap kok aku tidak kuat, tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah memberikan masalah di dalam kehidupan kita yang melampaui kekuatan kita. Karena apa, saudara? Yang ketiga, karena Yesus itu akan memberikan kepada kita jalan keluar. Ya. Di sini dikatakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Dia akan memberikan di dalam kehidupan kita jalan keluar. Hal inilah yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita. Dan kita harus percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Ujian yang kita alami adalah merupakan satu ujian-ujian yang biasa. Tuhan tahu kok bobot kita, seberapa kita bisa menanggung ujian itu. Tuhan tahu kok bobot iman kita, seberapa kita bisa menanggung, seberapa kuk yang Tuhan izinkan untuk Dia pasang di dalam kehidupan kita, untuk kita dapat melakukannya di dalam hidup kita. Karena yang percaya, kita tidak akan Tuhan memberikan itu melampaui kekuatan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau tadi dikatakan kita harus datang kepada Tuhan, yang kedua, Tuhan ingin di dalam hidup kita menaruh percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-26, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus sanggup untuk meredakan angin ribut. Dan pada saat itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika gelombang hidup di dalam kehidupan murid-muridnya itu, mereka Tuhan sanggup untuk dapat mengatasinya. Dan Tuhan pun sanggup untuk mengatasi setiap angin ribut yang ada di dalam kehidupan kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut dan kurang percaya? Ketakutan dapat membuat kita menjadi bimbang, dan kebimbangan itu akan menimbulkan kita kurang percaya. Ketika kita kurang percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan mampu melihat bagaimana Allah sanggup menolong di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita akan dikuasai dengan ketakutan kita. Kita akan dikuasai dengan kebimbangan kita. Kita akan dikuasai oleh karena kecemasan kita. Tetapi saudara, kalau kita mau menaruh harap kita bahwa Yesus sanggup untuk dapat melakukan setiap perkara di dalam kehidupan kita, saudara, menomorsatukan Allah di dalam hidup kita. Ya, kalau kita sudah datang kepada Tuhan, tentunya kita harus menjunjung tinggi Yesus di dalam kehidupan kita. Kita harus menempatkan Yesus di atas segala-galanya dalam hidup kita. Bukan kita menyampingkan Yesus, tapi kita menempatkan Yesus di atas segala-galanya di dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya, saudara, Yesus akan sanggup untuk dapat melakukan setiap apapun juga. Saya teringat dengan satu pergumulan yang dilakukan atau yang dialami oleh bangsa Israel melawan orang Filistin. Dan pada saat itu, ya kita tentunya sudah tahu bagaimana
orang Filistin itu ya besar-besar dikatakan, apalagi yang namanya Goliat. Ya. Pada saat itu bangsa Israel mengalami ketakutan karena seakan-akan tidak ada orang yang mampu untuk dapat melawan Goliat itu. Mereka sudah berputus asa. Namun pada saat itu ada seorang pemuda yang bernama Daud. Dia bukan dari kalangan militer. Dia tidak memiliki satu medan atau mempelajari medan perang seperti kakak-kakaknya. Tetapi apa yang kita lihat, kalau kita dapat baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, yang ayat yang ke-45, dia mampu untuk dapat berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Dari sudut peperangan, Daud tidak memadai untuk dia bisa melawan Goliat. Karena Goliat sudah diperlengkapi dengan baju perang yang luar biasa. Sedangkan Daud, dia hanya pakai baju gembala. Dan yang dia bawa itu bukannya pedang, yang dia bawa bukannya lembing, yang dia bawa itu bukannya sesuatu hal yang bisa senjata, api atau lain-lain. Tetapi yang dia bawa hanya ketapel dan batu kerikil. Kalau kita mungkin berpikir secara akal sehat kita, tentunya mana mungkin itu bisa terjadi. Mana mungkin Daud bisa melawan Goliat yang gagah perkasa, yang dilengkapi dengan perlengkapan perang. Tidak akan mungkin itu akan terjadi. Tapi di dalam Yesus tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Dan pada saat itu Daud menomorsatukan Allah di dalam kehidupannya. Dia meninggikan, menjunjung tinggi, bukan hanya nama Allah saja yang dia sembah, tetapi dia menempatkan Allah di atas segala-galanya. Dia tahu bahwa dia tidak akan mampu untuk melawan Goliat. Dia tahu dia tidak akan sanggup untuk melawan Goliat dan mematikan Goliat. Tetapi yang dia bawa adalah nama Tuhan. Nama Tuhan inilah yang dia junjung tinggi di dalam kehidupannya. Nama Tuhan inilah yang dia percayakan. Nama Tuhan inilah yang dia imani. Nama Tuhan inilah yang dapat dia andalkan di dalam kehidupannya sebagai satu-satunya penolong di dalam hidupnya, yang membuat dia itu tidak menjadi gentar, membuat dia tidak menjadi takut, yang membuat di dalam kehidupannya tidak berpaling kepada Allah lain, tapi dia terus dan terus berfokus pada Allah Israel yang luar biasa di dalam kehidupannya, karena dia sudah mengalami yang namanya pengenalan pribadi. Daud sudah mengalami pengenalan pribadi dengan Tuhan di dalam hidupnya, yang membuat di dalam hidupnya itu menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang semakin dewasa di hadapan Tuhan, sehingga saudara, dia tidak pernah meragukan bagaimana Tuhan akan menolong di dalam kehidupannya. Ya, kalau kita baca di dalam 1 Samuel yang 1 ayat yang 17, 45 sampai seterusnya, saudara, bagaimana pada saat ini hanya melalui ketapel, batu kerikil, Tuhan memakai Daud sehingga di jidatnya batu itu dapat mengisi kekosongan, kelemahan daripada Goliat itu, dan dia dapat terjatuh. Saudara yang kasih oleh Tuhan, semua ini adalah berkat kuasa Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan katakan, apa yang Yesus katakan, mengapa kamu harus takut? Mengapa kamu harus menjadi orang yang tidak percaya? Di dalam situasi apapun juga yang kita alami, hendaknya di dalam hidup kita, kita harus melibatkan Yesus dalam hidup kita. Percayakan Dia di dalam kehidupan kita, karena hanya Dialah tumpuan hidup kita, hanya Dialah gunung batu di dalam kehidupan kita. Sama seperti Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal yang ke-30 yang ke-8 ayat yang ke-31. Dia dapat mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan yang melawan kita? Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan penindasankah, kelakarankah, penganiayaankah, itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dia akan berjanji di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37, dia berjanji kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pemenang. Itulah karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada. Karena Tuhan Allah kita, Yesus Kristus di dalam kehidupan kita adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Kiranya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita tenang, kita mau tetap tenang ketika gelombang besar menghadap di dalam kehidupan kita, masalah demi masalah, penyakit yang kita alami. Tenang, karena ketika kita tenang kita dapat berdoa. Ketika kita tenang kita dapat bersandar pada Tuhan. Ketika kita tenang kita dapat percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarkanlah Allah yang akan bertindak sesuai dengan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati di dalam kehidupan kita, agar hidup kita ini boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pemenang. Kita menantikan pujian tadi, pintu-pintu Tuhan. Biar ini menjadi satu pengakuan iman kita. Kita tidak akan kita melakukan kuasa kita sendiri tanpa Tuhan memberikan di dalam kehidupan kita, melingkupi di dalam kehidupan kita, dan Dia akan menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Mungkin bagi saudara yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit, permasalahan yang mungkin secara manusia kita tidak akan pernah mampu untuk dapat menghadapinya, percayalah kepada Tuhan. Ada yang sebagai satu-satunya jawaban di dalam hidup
ajar untuk kami senantiasa datang kepadamu Tuhan, melibatkan Engkau di dalam persoalan, permasalahan, pergumulan di dalam kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan bagaimana sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang datang dengan sakit penyakit, mungkin datang dengan beban berat Tuhan. Mereka mungkin pada saat ini mengalami gelombang hidup yang seakan-akan mereka tidak akan mampu dapat melaluinya ya Bapa. Namun Tuhan, kami percaya ketika kami datang di hadapan-Mu, kami mengadakan Engkau di dalam kehidupan kami menjunjung tinggi Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sanggup untuk dapat melakukan, meredahkan angin ribut itu Tuhan, meredahkan permasalahan kami, menyembuhkan sakit penyakit kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu yang kuat di dalam hidup kami. Tanamkan iman percaya kami Tuhan, untuk kami tetap berharap dan percaya kepadamu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berserah kepadamu Tuhan, disinilah Engkau akan turun tangan menolong di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami tidak berdaya Tuhan dengan kekuatan kami sendiri, namun Tuhan kami akan kuat, kami akan tidak akan pernah goyah, kami akan tetap berdiri teguh Tuhan ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami. Peganglah tangan kami Tuhan, peganglah tangan anak-anak-Mu ya Bapa, yang pada saat ini mungkin sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu, memohon pertolongan-Mu Tuhan, memohon Tuhan atas belas kasihan-Mu Tuhan. Mari Engkau jamah dengan kuasa yang daripada-Mu Tuhan, sehingga apapun yang mereka alami, mereka akan mengalami ketenangan ya Bapa, karena Engkau ada bersama-sama di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami membawakan Tuhan bagi sidang jemaat-Mu pada saat ini yang sedang ibadah online ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau akan senantiasa memimpin di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, untuk kami tetap Tuhan bersandar kepadamu ya Bapa. Di tengah pandemi ini Tuhan, kadang-kadang mungkin kami menjadi takut dalam pergaulan kami, di dalam hubungan sosial kami Tuhan. Namun Tuhan, mari Engkau menolong di dalam kehidupan kami ya Bapa, untuk kami tetap tenang di hadapan-Mu Tuhan, agar Tuhan segala hal-hal yang lain Tuhan yang tidak kami inginkan itu dapat dihalalkan oleh Engkau di dalam kehidupan kami. Namun jikalau Tuhan ada di antara saudara-saudara kami yang sedang mengalami isolasi mandiri ya Bapa, mari Engkau mau tolong ya Bapa, berikan kekuatan ya Bapa, berikan di dalam kehidupan mereka untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tidak akan pernah di dalam kehidupan mereka untuk dapat menyatakan ya Bapa, sehingga mereka dapat dinyatakan sembuh oleh karena pertolongan-Mu ya Bapa. Melalui isolasi itu Tuhan, ajar mereka untuk tetap berdiam diri, mempergunakan waktu yang Kau berikan ya Bapa untuk mereka bersekutu kepadamu, sehingga mereka Tuhan boleh mengalami kekuatan yang daripada-Mu. Kau sembuhkan Tuhan bagi anak-anak-Mu ataupun yang lainnya Tuhan yang terpapar COVID-19, Kau sembuhkan dengan kuasa-Mu ya Bapa. Berikan sukacita di dalam hidup mereka, semangat Tuhan, sehingga mereka dapat melawan semuanya itu dan mereka boleh mengalami pemulihan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Mari Tuhan tolong di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Kau berikan dari pemerintahan kami yang tertinggi, Bapak Presiden kami sampai pemerintah, kiranya sukacita yang daripada-Mu akan Kau berikan dalam hidup mereka, kebijaksanaan daripada-Mu aja Tuhan yang akan Kau berikan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami menjadi satu bangsa yang benar di hadapan-Mu, menjadi satu bangsa yang dapat disukai oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, kiranya Engkau akan menolong di dalam kehidupan kami, dan kami yakin percaya Tuhan, sukacita-Mu akan senantiasa memberikan satu kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari dengan sukacita daripada Engkau, dengan kegembiraan yang daripada-Mu, karena kami percaya Engkau Allah kami yang sangat baik, Engkau Allah kami yang luar biasa, dan Engkau Allah kami yang senantiasa akan memelihara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendapatkan berkat dari Bapa kita. Sekarang saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita pulang dengan penuh sukacita. Kita mau membawakan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat, kasih, karunia dari Allah Bapa, Allah Anak,
dan Roh Kudus akan senantiasa memimpin di dalam kehidupan kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai dia datang yang kedua kali. Haleluya.